Wah. Tapi apakah betul ibu Anda buta huruf dan ayah Anda hanya sampai kelas 2 SD? Betul. Ibu saya seorang buta huruf. Pekerjaannya kadang-kadang mijet orang lain nanti dapat uang untuk sekolah saya. Ayah saya lulus SD kelas 2. Dia jadi informan polisi gitu ya, kadang-kadang ada duit, kadang enggak. Tapi itulah yang untuk membiayai saya lulus SD dan kemudian SMP dan sebagainya. Ya, kita semua yang ada di studio dan tentu penonton di rumah penasaran ya bagaimana seorang anak yang lahir dari ibu buta huruf, kemudian ayah hanya berpendidikan kelas 2 SD, tapi bisa menjadi profesor. Ini dia kisah tentang Profesor Winarno. Berjuang melawan kemiskinan dan berupaya meraih pendidikan tinggi menjadi motivasi yang kuat bagi Winarno untuk maju. Winarno terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya seorang informan polisi yang tidak lulus SD dan ibunya seorang pemijat yang buta huruf. Namun berkat otaknya yang cemerlang dan semangatnya yang tinggi, Winarno mampu menyelesaikan sekolahnya hingga ke tingkat tinggi. Ia berhasil meraih beasiswa sejak kuliah S1 Kedokteran UI hingga beasiswa S2 dan S3 di Amerika Serikat. Meski ia sempat meraih gelar dokter hewan, namun Winarno justru tidak pernah menjadi dokter hewan. Trauma yang dialaminya selama mengobati ibunda yang terkena kanker payudara tidak memungkinkan baginya untuk mempraktekkan ilmu kedokterannya itu. Kini sehari-harinya Winarno sibuk dengan aktivitasnya sebagai rektor, sekaligus tercatat sebagai dosen di bidang ilmu dan teknologi pangan Universitas Atmajaya, Jakarta. Mari kita cari tahu bagaimana perjalanan Winarno menuju kesuksesan. Anda pernah mengatakan bahwa Anda kenyang kemiskinan. Nah, kalau boleh tahu, kemiskinan macam apa yang Anda telan sampai Anda kenyang ini? Oleh karena orang tua saya miskin, jadi ya kadang-kadang kalau ada uang makan siang yang nggak ada ya nanti tahan aja sampai sore. Apa betul sebagai orang yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu, Anda sudah juga kenyang mendapat cibiran, hinaan, bahkan katanya keluarga Anda tidak dihormati? Ya, pada umumnya saya melihat tante-tante atau pakde-pakde yang kaya itu anak-anaknya suka main-main kapal terbang, tapi saya lihat dari pagar saja gitu ya. Tapi Anda nggak boleh masuk ya? Ya boleh, tetapi ibu saya diajak pada upacara gitu itu tidak untuk berperan, tapi untuk jajan geni gitu, bacanya hanya menyalakan api aja kemudian goreng-goreng gitu. Nah, itu memukul perasaan saya. Dan mengapa kok harus miskin ya? Kenapa kok orang lain kaya dan saya tidak mungkin kaya? Dan tiba-tiba ada kreativiti timbul waktu saya